Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Pengarangnya yaitu Marah Rusli dengan penerbit Balai Pustaka. Tempat dan tahun terbit yaitu Jakarta pada tahun 1992, di mana tahun 1992 cetakan terbaru dari novel Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Di Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsul Bahri terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Meringgi, orang yang kaya tetapi kasar, sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari hutang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Meringgi. Pada akhir cerita, Samsul Bahri yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Meringgi dalam suatu revolusi lalu meninggal akibat lukanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh dan penokohan dalam novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Pertama, tokohnya yaitu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya merupakan tokoh utama dan juga protagonis dalam novel ini yang memiliki sifat rela berkorban karena Siti Nurbaya rela mengorbankan kisah cintanya bersama Samsul Bahri dan memutuskan untuk menikah dengan seorang kakek tua yang bernama Datuk Meringgi yang sama sekali tidak dia cintai demi membebaskan ayahnya yang akan diseret ke penjara karena tidak bisa membayar hutang kepada Datuk Meringgi. Dibuktikan pada kutipan halaman 226, yaitu tatkala kulihat ayahku dibawa ke dalam penjara sebagai seorang penjahat yang bersalah besar, gelaplah mataku dan hilanglah pikiranku, dan dengan tiada aku ketahui, keluarlah aku lalu berteriak, "Jangan penjarakan ayahku, biarlah aku jadi istri Datuk Meringgi." Lalu bukti yang kedua terdapat dalam halaman 7, yaitu sebagai berikut. Jangan Sam, kasihan orang tua itu. Dia kan belum pernah membuat kesalahan selama bekerja dengan ayahmu. Bagaimana rasanya kalau kita setua dia masih dimarah-marahi orang? Lalu tokoh yang kedua yaitu Samsul Bahri. Samsul Bahri merupakan anak dari penghulu di Kota Padang yaitu Sultan Mahmud Syah. Samsul Bahri ini memiliki sifat mudah putus asa karena dia tidak mau menerima kenyataan bahwa seseorang yang sangat dia cintai yaitu Siti Nurbaya telah meninggal dunia dan terlebih lagi ibunya juga meninggal dunia. Dan itu membuat Samsul Bahri merasa putus asa dan melakukan percobaan bunuh diri. Hal tersebut dibuktikan melalui kutipan pada halaman 425, yaitu sambil berpikir-pikir demikian, dibukanyalah kedua surat kawat itu dengan tangan yang gemetar. Setelah dibacanya kedua surat itu, jatuhlah ia pingsan, sebab kedua surat itulah yang membawanya kabar kematian Nurbaya dan ibunya. Kemudian pada halaman 449, yaitu tangannya yang kanan diangkat ke kepalanya seperti hendak memberi tabik. Tatkala diperhatikan Arifin, benar-benar orang ini. Nyatalah yang duduk itu Samsu yang sedang mengacungkan sebuah pistol ke kepalanya. Tokoh yang ketiga yaitu Sultan Mahmud Syah, merupakan seorang penghulu di Kota Padang yang terpandang. Sultan Mahmud Syah ini memiliki sifat yang bijaksana karena pada saat kakaknya menyuruh untuk Sultan Mahmud Syah memiliki istri lagi dan meremehkan istrinya karena dia tidak berbangsa. Karena pada saat itu di Padang apabila ingin mempunyai istri itu harus memilih istri yang berbangsa tinggi. Tetapi Sultan Mahmud menolak dan tetap pada prinsipnya bahwa dia tidak akan memiliki istri lagi dan dia tetap mencintai istrinya tanpa memandang hal apapun. Hal tersebut dibuktikan melalui kutipan pada halaman 29, yaitu rupanya bagi Kakanda, perempuan itu haruslah berbangsa tinggi, baru dapat diperistri. Pikiran hamba tidak begitu.
bahwa kawin dengan siapa saja, asal perempuan itu hamba sukai dan ia suka pula kepada hamba, tiada hamba pandang bangsa, rupa, atau kekayaannya, jawab Sultan Mahmud yang mulai naik darahnya. Tokoh keempat yaitu Baginda Sulaiman yang memiliki sifat penuh perhatian, di mana pada saat itu Baginda Sulaiman memberikan perhatian dan penjelasan kepada Siti Nurbaya bahwa dia sajalah yang dimasukkan ke penjara daripada menambah duka cita Siti Nurbaya. Namun di satu sisi lain juga Baginda Sulaiman memikirkan bagaimana nasib Siti Nurbaya apabila dia tidak ada di sisinya. Hal tersebut dibuktikan melalui kutipan pada halaman 223, yaitu Nurbaya, sesekali aku tiada berniat hendak memaksa engkau. Jika tak sudi engkau, sudahlah, tak mengapa. Biarlah harta yang masih ada ini hilang ataupun aku masuk penjara sekalipun, asal jangan bertambah-tambah pula duka citamu. Pada pikiranku, tiadalah akan sampai dipenjarakannya aku. Mungkin masih boleh ia dibujuk. Sesungguhnya aku terlebih suka mati daripada memaksa engkau kawin dengan orang yang tidak kau sukai. Dan jika aku tiada ingat engkau dan tiada takut akan Tuhanku, niscaya telah lama tak ada lagi aku dalam dunia ini, tapi engkaulah yang menjadi alanganku. Bagaimana hal kelak bila aku tak ada lagi, siapa yang akan memeliharamu? Yang kelima yaitu Datuk Maringgi. Datuk Maringgi merupakan seorang saudagar yang tersohor kekayaannya ke negara-negara lain. Memiliki sifat iri terhadap kesuksesan seorang, yaitu kesuksesan Baginda Sulaiman yang dimana setiap harinya pedagangnya itu semakin maju. Lalu Datuk Maringgi tidak terima. Dia memutuskan untuk membuat Baginda Sulaiman gulung tikar dengan cara menyuruh seorang untuk melakukan hal-hal seperti membakar tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan pada halaman 172 dengan kutipan sebagai berikut. Aku sesungguhnya tiada senang melihat perniagaan Baginda Sulaiman. Makin hari, makin bertambah maju, sehingga berani ia bersaing dengan aku. Oleh sebab itu, hendaklah ia dijatuhkan. Lalu tokoh yang keenam yaitu Pak Ali. Pak Ali merupakan seorang kusir yang bekerja pada Datuk Mahmud Syah yang sering mengantarkan anaknya yaitu Samsul Bahri pergi ke sekolah, di mana Pak Ali ini memiliki sifat yang tulus karena pada saat itu dia tulus membantu Siti Nurbaya untuk bertemu dengan Samsul Bahri. Tapi saat itu dia mengalami sebuah insiden yaitu di mana Siti Nurbaya hampir dicelakai oleh seseorang. Namun pada saat itu Pak Ali dengan sigap membantu Siti Nurbaya dari kecelakaan tersebut. Hal ini dibuktikan pada kutipan halaman 348, yaitu sungguh celaka benar untukku ini, katanya. Tiada putus-putusnya dirundung mara bahaya. Bilakah habisnya ajab sengsaraku jika tiada Pak Ali yang menolong aku, tentulah aku sekarang telah berkubur di dalam laut. Mendengar perkataan ini, menoleh Samsul ke belakang lalu segera menjabat tangan kusir Ali, minta terima kasih atas pertolongan dan setianya. Lalu tokoh yang ketujuh yaitu Arifin. Arifin merupakan sahabat dari Samsul Bahri. Arifin memiliki sifat yang jahil karena dia selalu menjahili salah satu sahabatnya yaitu Bahtiar yang suka makan kue. Hal ini dibuktikan pada halaman 68, yaitu supaya jangan sampai kekurangan kue-kue, bukan dipanggil hantu kue pun tak mengapa, kata Arifin sambil tertawa mengganggu sahabatnya ini. Lalu tokoh yang ke-8 yaitu Bahtiar. Bahtiar merupakan anak dari kepala sekolah dan juga sahabat dari Samsul Bahri. Bahtiar ini memiliki sifat rakus. Hal ini dibuktikan pada halaman 57, yaitu sedikitkah atau banyakkah aku makan kue itu? Tanya Arifin, sepuas-puas hatiku sampai tak kemakan lagi, jawab Bahtiar. Bahtiar merupakan anak dari Rubia yang memiliki sifat pemalu. Hal tersebut dibuktikan pada halaman 23, yaitu mendengar pernyataan demikian, terdiam manusia lalu tunduk kemalu-maluan. Dan kakak dari Sultan Mahmud Syah yang memiliki sifat teguh kepada adat dan istiadat yang terjadi di Padang. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan halaman 102, yaitu seperti berikut ini. Memiliki sifat yang suka berpoligami karena di Padang sendiri memang mengharuskan
seseorang itu berbisu banyak. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan pada halaman 102 seperti berikut ini. Akan dukun yang memiliki sifat jahat. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan halaman 113. Begitulah hamba perlu mendapatkan putra kaya istri tuanku penghulu itu. Selain pun cukup, sebab apabila ia terkena kebenci, terus hamba kerjakan dengan sejudai, sebab rupanya kami padanya amat kuat. Bolehkah hamba kerjakan dia sampai gila? Anak buah dari Datuk Maringgi yang memiliki sifat setia. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan pada halaman 75. Ada kalimat, oleh sebab itu berjanjilah ia dalam hatinya akan menjalankan perintah yang berat ini dengan sungguh-sungguh hati, walaupun apapun yang juga akan terjadi atas dirinya. Akan saudara dari Siti Nurbaya yang memiliki sifat baik hati karena dia mau mengurus dan membantu Siti Nurbaya. Hal ini dibuktikan pada kutipan halaman 321. Setelah sejurus berkata Puan Rue, "Lin, kebaikanmu ini tidak dapat kubalas, melainkan ku pohonkanlah siang dan malam kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Moga-moga dilimpahkannya rahmat dan rahim melipat ganda kepadamu, supaya bolehlah engkau mendapat selamat dan kesenangan dunia akhirat." Selain tokoh tadi, ada juga tokoh lainnya seperti Tengku Lara, Presiden, Engku Datuk Malelo, Letnan Yan Pansta, Fatima, Ahmad Maulana, Scott, Mu'alim, Budi, Pendekar 3, Pendekar 4, Nenek Haji, Anak Muda, Gubernur-gubernur, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan alur dari cerita novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Marah Bersri. Jadi, alur yang digunakan dalam novel ini yaitu alur maju. Mengapa? Karena penulis menuangkan kronologi cerita secara beruntun dari mulai orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga dari mulai orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Kemudian juga tidak kembali kepada masa lalu. Orientasi dari cerita ini diawali dari penggambaran latar waktu. Kemudian digambarkan seorang laki-laki berusia kira-kira 18 tahun dengan tampang yang jika dilihat dari jauh ia merupakan mirip dengan sosok pemuda Belanda, akan tetapi jika dilihat dari dekat ia memiliki kulit yang kuning langsat seperti orang Indonesia pada umumnya. Kemudian diceritakan juga seorang gadis kira-kira berumur 15 tahun yang memiliki paras cantik, sehingga orang-orang di sana berkata jika telah sampai umurnya gadis ini akan menjadi kembang dari kota Padang. Kemudian pada komplikasi ini dalam komplikasi ini terdapat beberapa konflik yang mulai bermunculan. Yang pertama yaitu kepergian Samsul Bahri ke Jakarta, sehingga terjadilah perpisahan antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya setelah malamnya mereka saling mengungkapkan cinta. Kemudian yang kedua yaitu pembakaran toko-toko Baginda Sulaiman oleh Datuk Maringgi, yang dimana Baginda Sulaiman ini merupakan ayah dari Siti Nurbaya, sehingga terpaksa ia terlilit hutang kepada Datuk Maringgi. Dan di sana Datuk Maringgi melihat Siti Nurbaya, kemudian ia berkata, jadi ia ingin Siti Nurbaya menikah dengannya, kemudian nanti hutang-hutangnya akan lunas. Akan tetapi jika tidak, maka Baginda Sulaiman akan dijebloskan ke dalam penjara. Di sana Baginda Sulaiman tidak setuju. Akan tetapi Siti Nurbaya ingin menunjukkan baktinya kepada ayahnya, sehingga ia setuju dengan penawaran Datuk Maringgi dan ia terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi. Setelah itu ia memberikan surat kepada Samsul Bahri, dan Samsul Bahri mengetahui mengenai pernikahan Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya. Akhirnya ia pulang dari Jakarta ke Padang. Dan klimaks dari konflik yang terjadi dalam novel ini yaitu ketika Siti Nurbaya dibunuh oleh racun oleh Datuk Maringgi, dan kemudian terjadi perselisihan antara Datuk Maringgi dan Samsul Bahri sehingga keduanya saling membunuh. Kemudian evaluasi yang terdapat dalam cerita ini yaitu Samsul Bahri sebelum ajalnya datang ia ingin bertemu dengan ayahnya, namun tidak sempat. Kemudian resolusi yang terjadi yaitu ketika Samsul Bahri dimakamkan bersampingan dengan makam Siti Nurbaya. Jadi kasih yang terjadi antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri itu tidak sampai dikarenakan Siti Nurbaya dan Samsul Bahri belum menikah secara sah atau diakui oleh dunia. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya.
Analisis latar novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Pada bab 1, waktu, siang hari. Dengan kutipan data, kira-kira pukul 1 siang kelihatan 2 orang anak muda. Tempat, di bawah pohon ketapang. Dengan data, kelihatan 2 orang anak muda bernaung di bawah pohon ketapang yang rindang di muka sekolah Belanda Pasar Ambacang di Padang. Suasana panas terik matahari. Dengan data, seolah-olah mereka hendak memperlindungkan dirinya dari panas yang memancar dari atas dan timbul dari tanah, bagaikan uap air yang mendidih. Pada bab 2, waktu, senja di sore hari. Dengan kutipan data, pada senja hari yang baru diceritakan, kelihatan bendis Sultan Mahmud. Tempat, rumah gedung di kampung Alang Lawas. Dengan data, Sultan Mahmud masuk ke dalam perkarangan sebuah rumah gedung di kampung Alang Lawas. Suasana marah dan sedih. Dengan data, pergilah Rukiah masak air, tapi kopinya jangan terlalu keras, kata perempuan itu pula. Bagaimana boleh sampai hatimu sedemikian itu? Tiadalah dapat kupikirkan, kata Putri Rubiah seraya menyapu air matanya yang berlinang-linang di pipinya. Pada bab 3, waktu, pukul 5 pagi hari. Dengan kutipan data, pada keesokan harinya, pukul 5 pagi, Samsul Bahri terperanjat bangun dari tidurnya. Tempat, kamar tidur Samsul Bahri. Samsul Bahri terperanjat bangun dari tidurnya, sebab nyata oleh Samsul bahwa hari baru pukul 5 pagi direbahkannyalah kembali badannya ke atas tilamnya. Bukannya hendak tidur pula, melainkan sekedar berbaring-baring menunggu hari siang. Suasana sunyi dan senyap. Dengan data, sekaliannya masih sunyi senyap. Orang yang telah meninggalkan tempat tidurnya belum ada. Hanya dari jauh kedengaran olehnya kokok ayam jantan bersahut-sahutan di segala pihak. Bab 4, waktu, petang hari Ahad. Dikutip dengan data, pada petang hari Ahad, tatkala Samsul dengan sahabatnya pergi berjalan-jalan ke Gunung Padang. Tempat, di belakang rumah Rubiah. Dengan kutipan data, kelihatan Putri Rubiah duduk di serambi belakang rumahnya. Di atas sebuah tikar rumput sedang menjahit. Dekat putri itu duduk saudaranya yang bungsu. Sultan Hamzah sedang menggulung-gulung rokok daun nipah. Suasana gelisah. Dikutip dengan data, bagaimana pikiranmu tentang kakakmu Mahmud Hamzah? Tanya Putri Rubiah dengan tiada menoleh dari penjahitannya. Pada pikiran hamba, kelakuannya sangat berubah, jawab Sultan Hamzah sambil menoleh kepada saudaranya. Bab 5, waktu, menjelang malam hari. Dikutip dengan data, Pak Ali, pada sangkaku baik dimulai memasang lampu, karena hari hampir gelap, kata Samsul kepada kusirnya. Tempat, di kampung Jawa Dalam di Padang. Dikutip dengan data, kata Samsul kepada kusirnya, di rumah orang tuanya di kampung Jawa Dalam di Padang. Suasana romantis, gelisah, dan sedih. Dikutip dengan data, manis benar engkau kupandang hari ini Nur, sehingga lupalah aku akan diriku sejurus, kata Samsul Bahari. Dengan sengaja aku memakai hari ini sebab esok petang tiadalah engkau akan melihat aku, jawab Nurbaya sambil tersenyum pula. Benar sekali katamu itu Nur, tetapi apalah dayaku, sejak kemarin hatiku tak enak saja. Walau bagaimanapun juga
kulipur makin dekat aku kepada hari esok, makin bertambah-tambahlah duka nistapaku. Sungguh pun demikian, nantilah kukatakan kepadamu bagaimana rasa hatiku sekarang ini, kata Samsul pula. Bab 6. Waktu malam hari. Dengan kutipan data, ruang tengah ini pada malam hari diterangi oleh sebuah lampu dinding yang dipasang dari setengah 7 sampai pukul 10 malam. Di serambi belakang hanya ada satu perhiasan saja, yaitu kursi malas kain yang tak kelihatan lagi coraknya. Tempat: Kampung Ranah, Kota Padang. Dengan data, di Kampung Ranah di Kota Padang adalah sebuah rumah kayu beratapan seng, letaknya jauh dari jalan besar dalam kebun yang luas tersembunyi di bawah pohon-pohon kayu yang rindang. Suasana sepi, tiada orang. Dengan data, di serambi muka hanya ada sebuah lampu gantung macam lama yang telah berkarat besi-besinya. Apabila tak ada orang datang, lampu itu tiada dipasang, dan oleh sebab yang empunya rumah punya jarang menerima jamu pada malam hari di sana. Minyak tanah yang ada dalam lampu itu terkadang-kadang berpekan-pekan belum habis. Bab 7. Waktu. 3 bulan kemudian, dikutip dengan data, 3 bulan lamanya Nurbaya telah bercerai dengan kekasihnya. Tiada melihat wajahnya dan tiada mendengar suaranya, dan 3 bulan pula lamanya ia tidak bermain-main dengan Samsul mengganggu kakaknya ini. Tempat: Jakarta. Dikutip dengan data, 3 bulan Samsul Bahri telah berangkat ke Jakarta. Suasana senang dan terharu. Dengan data, muka Nurbaya berseri ketika melihat surat itu, karena besar hatinya dan pada bibirnya kelihatan gelak senyum yang mencengkung kedua pipinya menambah manis rupanya. Bertambah-tambah besar hatinya menerima surat ini, karena telah 2 Jumat ia tiada mendapat kabar dari Samsul. Bab 8. Waktu menjelang malam. Dikutip dengan data, matahari silam, bintang pun terbit. Bintang luput fajar menyingsing, siang hilang berganti malam. Tempat: di Sekolah Dokter Jawa di Jakarta. Dengan data, Sekolah Dokter Jawa di Jakarta dalam masa yang hampir setahun tiada banyak perubahan. Suasana khawatir dan sedih dengan keadaan Siti Nurbaya. Dikutip dengan data, baru hingga itu terbaca oleh Samsul surat Nurbaya ini. Bercucurlah air matanya yang sejak tadi ditahan-tahannya. Larilah rupanya bahaya yang kukatakan itu, pikirannya dalam hatinya. Bagaimanakah akhirnya kekasihku ini? Setelah disapunya air matanya, lalu diteruskannya membaca surat itu. Bab 9. Waktu 1 tahun kemudian. Dengan kutipan data, lebih dari setahun lamanya kita tinggalkan Gunung Padang. Tempat: rumah Samsul Bahri. Dengan data, setelah sampailah Samsul ke rumah orang tuanya, lalu berjabat tanganlah ia dengan ayahnya dan ibunya dipeluknya. Suasana senang dan sedih. Dikutip dengan data, tatkala merapatlah sudah kapal ke pangkalan, naiklah ketiga mereka ke darat, lalu pulang tergesa-gesa ke rumah orang tuanya masing-masing, karena sangat rindu hendaknya bertemu dengan ibu bapaknya. Hanya Samsul Bahrilah yang sebagai tiada menghindar, karena kekasihnya yang ditinggalkannya dahulu tak ada lagi, yang akan menyambutnya hanya ibu dan bapaknya saja. Bab 10. Waktu pukul setengah 7 petang. Dikutip dengan data, hari kira-kira pukul setengah 7 petang tersebut dengan senja, siang hampir akan hilang, malam hampir akan datang. Tempat: di tepi laut Kota Padang. Dengan data, di
Di tepi laut Kota Padang terbayang-bayang di atas beberapa bangku sebagai orang duduk berdekatan. Suasana sejuk, damai, dan hening. Dikutip dengan data, makin lama makin malam dan bulan pun mengambang kian bertambah-tambah tinggi. Anak-anak yang bermain-main bersorak-sorak tadi tiadalah kedengaran lagi suaranya, karena telah lama berselimut di tempat tidurnya. Orang yang duduk bercakap-cakap di muka rumahnya tidak pula kelihatan lagi. Masing-masing telah masuk ke dalam rumahnya. Di jalan besar, bendi-bendi telah mulai kurang dan orang pun hampir tak ada lagi. Tidak lama kemudianlah daripada itu sunyi, senyaplah jalan raya yang ramai tadi. Bab 11. Waktu pukul 7 pagi hari. Dikutip dengan data, walaupun hari hampir pukul 7 pagi, tetapi di pelabuhan Teluk Bayur belum terang benar. Tempat di pelabuhan Teluk Bayur. Dengan data, di pelabuhan Teluk Bayur belum terang benar. Suasana sejuk di pagi hari yang sangat indah. Dikutip dengan data, sesungguhnya sebelah timur kelihatan beberapa sinar yang merah memancar dari balik gunung yang memagar pelabuhan Teluk Bayur. Sebagai hendak menembus awan yang tebal di laut, kelihatan embun seperti asap tergantung di atas air berarah perlahan-lahan arah ke barat. Bab 12. Waktu menjelang maghrib. Dikutip dengan data, karena maghrib telah ada, waktu orang akan sembahyang. Tempat di langgar dan masjid. Dikutip dengan data, bum 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 bunyi tabu. Seketika lagi kedengarlah orang bang di langgar dan masjid. Suasana kesedihan. Dengan data, sedih hatiku melihat Untung Rapiah tadi, baru berumur 18 tahun, telah meninggal dunia. Lebih-lebih sebab ia meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Yang tua perempuan baru berumur 3 tahun dan yang bungsu laki-laki berumur 2,5 tahun, kata Ahmad Maulana sambil menenun sayur-sayur ke piring. Ya, memang kasihan benar, jawab istrinya. Siapakah yang akan melihat anak-anak ini? Itulah yang menambahkan sedih hatiku, kata Ahmad Maulana pula. Bab 13. Waktu malam hari. Dengan data, pukul 10 malam pergilah aku tidur. Kira-kira pukul 12 dengan tiada diketahui apa sebabnya, tiba-tiba terbangunlah aku dengan terperanjat seperti ada yang membangunkan. Tempat rumah makan. Dengan data, Arifin, aku belum menceritakan penglihatanku tadi malam kepadamu bukan, kata Samsul Bahri kepada sahabatnya. Pada keesokan harinya daripada malam Nurbaya kena racun, kira-kira pukul 2 siang. Suasana tegang, bingung, dan khawatir. Dikutip dengan data, tatkala ku buka mataku, kelihatan olehku dekat meja tulisku sesuatu bayang-bayang putih berdiri di belakang kursiku. Sangatlah terperanjat aku ketika melihat bayang-bayang itu, sebab pada sangkaku ia pencuri atau penjahat yang telah masuk ke dalam diriku. Bab 14. Waktu 10 tahun kemudian pada hari Jumat. Dikutip dengan data, bagi mereka waktu itu sebagai melompat dari pagi ke petang, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Pada orang yang mencari penghidupannya dengan harus membanting tulang, atau orang yang asik akan pekerjaannya, waktu itu tiadalah sampai menyampai. Tempat Jakarta. Dikutip dengan data, kelihatanlah pada suatu hari, kira-kira pukul 5 petang, 2 orang posir berjalan perlahan-lahan serta bercakapan menuju stasiun kereta api di Cimahi. Walaupun kedua
mereka itu sama-sama petah lidahnya berkata dalam bahasa Belanda dan pakainya serupa pula, tetapi dari jauh telah nyata sangat berlainan. Suasana sedih dengan datang. Bila sahabatnya tadi berolok-olok, tetapi pada air mukanya terang berbayang bahwa ia seorang yang telah banyak menanggung ajab sengsara dan senantiasa digoda oleh suatu kedudukan yang tak dapat dilipur lagi. Bab 15. Waktu sesudah sembahyang Isya dengan datang. Kelihatanlah beratus-ratus orang di sana, orang kampung itu dan orang kampung-kampung lain, yang rupanya telah diberitahu bahwa pada malam itu akan diadakan rapat besar untuk membicarakan perkara Belasti. Tempat di Pasar Bukit Tinggi, Kota Padang. Dengan data, company akan meminta uang Belasti kepada kita, jawab Malim Batua. Uang Belasti, uang apa pula itu? Tanya Datuk Malelo dengan senyum merenggut. Ada-ada saja company itu untuk mencari uang. Suasana sedih dan khawatir dengan data. Di mana kita peroleh sekalipun itu, dan apakah sebabnya maka kita harus membayar uang-uang itu? Karena kita budak, bukan tawanan, bukan pula orang yang membayar upeti kepada company. Dan lagi apakah gunanya uang itu? Bab 16. Waktu malam hari dengan kutipan datang. Pukul 7 malam berangkatlah sepasukan serdadu yang dipimpin oleh Letnan Mas dan Van Staal keluar kota Padang menuju kota tengah. Pukul 9 sampailah mereka ke Tabing dan tiada berapa lama kemudian hampirlah mereka ke kota tengah, tempat rumah sakit di Padang. Dengan data, seorang ofisir sedang tidur di atas sebuah ranjang berselimutkan kain selimut putih. Rupanya ia sakit keras karena hampir seluruh kepalanya terbungkus perban putih, sehingga hanya mukanya saja yang tampak yang pucat warnanya. Suasana ricuh dengan data. Tatkala berbunyilah beliau kedua kalinya, rebahlah sebaris orang yang di muka jatuh ke tanah. Ada yang menjerit, ada yang memekik, ada yang meminta tolong, dan ada pula yang terus ratib. Tetapi banyak yang tiada bersuara lagi karena terus mati. Perusuh yang berdiri di belakang bingunglah si jurus, tidak tahu apa yang dibuat. Sekian penyampaian latar novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai adalah sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditandai dengan penulis yang memiliki posisi sebagai pencerita yang mengetahui banyak hal tentang isi cerita. Penulis menceritakan tokoh-tokoh dalam novel ini dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan ia, dan juga dengan penyebutan nama orang. Seperti dalam penggalan, si Nur terdiam sebagai berpikir. Begini, cobalah pinjami aku batu tulismu itu, kata si Sampula seraya mengambil batu tulis si Nur dan membuat sebuah garis yang panjang di atasnya. Kemudian bukti lain yang menunjukkan bahwa novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini menggunakan sudut pandang orang ketiga ditandai dengan posisi penulis sebagai pencerita mengetahui banyak hal tentang isi cerita. Seperti yang dapat kita lihat dalam penggalan berikut. Sebelum diteruskan cerita ini, baiklah diterangkan lebih dahulu siapakah anak muda yang kita ceritakan tadi, karena merekalah kelak yang acap kali kita temukan dalam hikayat ini. Dari penggalan tersebut dapat kita ketahui bahwa penulis yang berperan sebagai pencerita sudah mengetahui siapa sajakah tokoh yang akan terlibat dalam cerita ini. Bahasa yang digunakan oleh penulis dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini adalah gaya bahasa etnis Melayu. Amanat yang dapat kita ambil dari kisah percintaan Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yaitu perasaan memang merupakan fitrah yang diberikan kepada setiap manusia. Akan tetapi,
Janganlah perasaan dijadikan sebagai latar belakang dari terjadinya perselisihan, karena sejatinya mencintai tidak selamanya harus saling memiliki.